Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang pengamalan sila kedua Pancasila dalam lingkungan sekolah. Baik adik-adik, perkenalkan nama kakak Adik Winda Kusmayani dengan NIM 211103137 dari kelas 3D. Petunjuk dari komik ini, bacalah komik dari nomor terkecil yaitu nomor 1 dan seterusnya. Pengenalan tokoh Andi, Rini, Santi, dan Bu Rika. Pada suatu hari, di dalam kelas Ibu Rika melakukan absensi kepada siswa, lalu menjelaskan materi mengenai definisi Pancasila serta pengamalan sila-sila Pancasila dalam lingkungan sekolah. Ibu Rika memasuki ruang kelas. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Hari ini Ibu akan melakukan absensi ya anak-anak. Hari ini Ibu akan melakukan absensi ya anak-anak. Andi, Hadir Bu. Rini, hadir Bu. Santi, hadir Bu. Baik anak-anak, langsung saja Ibu akan menjelaskan materi hari ini. Baik Ibu. Apa ada yang tahu apa itu Pancasila anak-anak? Saya Bu. Silahkan Rini. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila adalah dasar dalam mengatur pemerintahan negara Indonesia yang mengutamakan semua komponen di seluruh wilayah Indonesia. Selain pengertian Pancasila, apa saja bunyi sila-sila dalam Pancasila? Saya Bu. Ya, silahkan Andi. Sila-sila Pancasila terdiri dari 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, bagus sekali ya. Lalu bagaimana pengamalan sila-sila Pancasila dalam lingkungan sekolah? Wah, bagus sekali ya. Lalu bagaimana pengamalan sila-sila Pancasila dalam lingkungan sekolah? Coba Santi jawab pertanyaan Ibu. Sila ke-1 contohnya menghormati agama orang lain. Sila kedua contohnya menolong teman jika sedang kesusahan atau terkena musibah. Sila ketiga contohnya menjaga persatuan dan kesatuan antar kelas. Sila keempat contohnya adil dalam pemilihan ketua kelas dengan cara pengambilan suara terbanyak. Sila kelima contohnya mengembangkan sikap gotong royong. Wah, pintar sekali anak-anak Ibu. Bel istirahat pun berbunyi. Andi dan Rini melihat Santi menyendiri di dekat taman sekolah.
Rini, lihat itu si Santi. Kenapa dia merenung sendiri ya? Iya, kenapa dia menyendiri begitu, Yandi? Yuk coba kita samperin dia. Hai Santi, kenapa mukamu terlihat pucat? Aku tidak apa-apa, Rin. Iya, San. Kenapa muka kamu terlihat sangat pucat? Iya, Rin. Aku sedikit tidak enak badan. Kalau begitu, mari aku dan Rini akan mengantarmu ke ruang UKS. Andi dan Rini pun mengantar Santi ke ruang UKS sekolah. Tiba-tiba di pertengahan jalan, Santi pingsan. Santi pun berada di ruang UKS. Hei San, kamu sudah sadar ya? Bagaimana kondisimu, San? Apakah sudah lebih baik? Sudah lebih baik, Rin, Makasih banyak ya Rini dan Andi, kalian sudah membawa aku ke UKS. Maaf ya, aku ngerepotin kalian. Tidak apa-apa, San. Kan kata Ibu Rika, kita harus saling membantu satu sama lain. Ya nih, betul perkataan si Rini itu, San. Kan sesuai pelajaran yang tadi kita pelajari. Iya, San. Kan tadi kita belajar tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Jadi, ini juga sudah menjadi kewajiban kita sebagai manusia untuk saling menolong satu sama lain. Pesan moral yang terkandung di dalamnya. Nilai kemanusiaan. Memanusiakan manusia adalah integritas yang harus dimiliki oleh setiap insan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan. Saling tolong-menolong merupakan tindak kemanusiaan yang patut dilaksanakan dan diamalkan di setiap harinya. Karena sejatinya kita adalah makhluk yang sama dan perlu bantuan dan pertolongan oleh insan lainnya ketika dalam kesusahan.